Oke, selamat siang semuanya. Eh, Bentar. Oh ya, sambil menunggu yang lain, mungkin bisa nyicil buat presensi ya. Sudah saya buka di kelas. Presensinya udah dibuka ya, Pak? Sudah, sudah. Di kelas kok belum ada, Pak? Masa sih? Oh, sebentar. Salah grup saya ya. Ini grup B ya. Saya Oke, kira Pak. yang duluan grup A kan jamnya kan urut nih, sesi 3 yang ini. Terus sesi 4 nanti yang satunya. Kirain ini yang A ya. Kan A terus B biasanya kan urutannya gitu. Oh, salah ini. Yang saya buka malah grup A ini. Baik, Oke, Pak. saya ganti dulu. Oke, sudah ya, grup B ya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Sip. Oke, untuk hari ini isinya hanya pengantar saja ya. Eh, Perkenalan di sini di mata kuliah DEA ya, isinya apa kurang lebih seperti itu. Eh, Pertama-tama perkenalan nggak usah lah ya, sudah kenal semua kayaknya. Saya skip. Ya, langsung ke penilaian aja ya. Jadi karena ini mata kuliah kan sifatnya teori ya, teori, dan kebetulan ini dilaksanakan online, jadi ada poin-poinnya kebanyakan ini ya, tes ya, tes gitu. Nanti untuk yang prakteknya itu ada satu, yaitu tugas evaluasi, dan ini di bagian akhir. Karena kan mata kuliah ini kan sebenarnya ngajarin anu ya, bagaimana kalian mengevaluasi ya, kan judulnya kan desain dan evaluasi. Ya, penekanannya sebenarnya lebih ke evaluasinya. Ya, bagaimana cara mengevaluasi sebuah antarmuka gitu loh. Tujuannya apa? Tujuannya ya biar kita bisa nentuin, oh ini tampilannya bagus, ini tampilannya jelek gitu loh. Kalau selama ini mungkin kalian tanya ya ke orang atau ke teman kalian gitu, ini gimana nih website buatanku, bagus nggak? Itu misalnya. Nah, itu kan jawabannya bisa anu ya, beda-beda ya. Satu bilang bagus, satu bilang jelek. Terus kita harus percaya siapa? Nah, kayak gitu. Itu fokus kita adalah mengevaluasi ya, mengevaluasi dengan cara yang valid ya. Jadi caranya nggak sembarangan dan bukan berdasarkan subjektivitas itu loh. Kalau subjektivitas ya kayak tadi ya, si A bilang bagus, si B bilang jelek, terus kita harus percaya siapa kan bingung ya. Gitu. Nah, jadi di sini memang banyak teori, banyak rumus ya. Rumus matematika banyak, cuman nggak perlu khawatir ya. Ini kan bukan mata kuliah matematika. Jadi rumus-rumusnya itu di Excel itu sebenarnya sudah ada semua formulanya. Jadi kalian tinggal masukin angkanya aja ya. Jadi kalian meskipun nanti di slide saya kasih ini ada rumus akar dari ini dikali ini, wah panjang lebar, itu sebenarnya di Excel sudah ada itunya, formulanya gitu loh. Statistik sebenarnya ya. Cuman agak dikombinasikan dengan apa kasus-kasus tertentu ya. Jadi agak ada modifikasi sedikit gitu. Oke, jadi untuk kuisnya ini 14 kali ya. Setiap pertemuan ada kuis. Gitu, totalnya nanti saya convert ke 30%. Ya. Setiap kali kuis itu bisa diambil 3 kali, kemudian diambil nilai yang tertinggi. Ya, jadi kalau misalnya kalian, ya kalau bisa sih tes aja semuanya 3 kali, diambil terus aja 3 kali, kan yang diambil tertinggi gitu. Bukan rata-rata atau bukan yang terakhir. Jadi nggak masalah. Ya, gitu. Tiap pertemuan ada, termasuk pertemuan pertama ini nanti langsung sudah ada ya. Tempatnya di Moodle ya, silahkan join di Moodle ya. Sudah saya publish di Ikhlas ya untuk key-nya, enrollment key-nya.
Kemudian review test ini 2 kali, masing-masing 10%, jadi totalnya 20%. Ya ini dilaksanakan di pertemuan sebelum UTS sama UAS ya. Gitu. Ini ceritanya buat persiapan aja sih, persiapan UTS sama UAS. Jadi soal-soalnya mirip ya kayak UTS sama UAS, cuman kalau review test ini bisa diambil 3 kali juga ya, tapi soalnya campuran ya dari materi selama separuh semester. Kalau yang untuk UTS sama UAS itu hanya diambil 1 kali aja. Jadi kalau kalian UTS dapat jelek ya udah nasib gitu ya, karena nggak bisa diulang ya. Tapi kalau yang ini masih bisa. Jadi prinsipnya sebenarnya review test sama UTS sama UAS itu sama ya, sama gitu. Cuman yang ini bisa diambil beberapa kali ya. Itu tujuannya untuk melatih persiapan itu. Kemudian yang terakhir tugas evaluasi ini sifatnya individu ya. Individu nanti ini di pertemuan paling akhir ya dikumpulkan gitu. Yaitu karena modelnya tuh nanti saya kasih kalian sebuah kasus ya, misalnya nih tolong kalian evaluasi antarmuka dari website Tokopedia misalnya gitu ya, untuk fitur beli barang ya. Jadi kalian coba untuk beli sebuah barang terus check out terus sampai milih pengiriman dan seterusnya. Nah, itu dievaluasi misalnya seperti itu ya. Nah, evaluasinya tentunya dengan cara yang betul, nggak sembarangan. Kalian cuma asal nyoba, terus kira-kira gimana? Oh, kira-kira saya nggak ada masalah nih, nyaman-nyaman aja itu pakainya. Ya nggak bisa kayak gitu ya. Nanti ada hitung-hitungannya ya, ada rumusnya, ada caranya ya. Jadi nggak asal-asalan ngetesnya. Gitu. Jadi intinya sih kita tuh mencoba untuk menguji antarmuka, tapi cara pengujian kita tuh bisa dipertanggungjawabkan itu kurang lebih. Gitu. Nah, itu nanti prakteknya di sini ya, di bagian evaluasi. 20%. Sebetulnya kalau pas zaman tatap muka itu kita lebih banyak itunya aktivitas kelasnya ya, karena bisa ketemu langsung. Tapi kalau online ini susah ya. Jadi ya kalau dulu ya waktu belum online ya, kuisnya ini malah nggak ada sama sekali ya. Ini 30% itu semuanya aktivitas di kelas. Jadi di kelas kita langsung praktek, ada studi kasus gitu. Tapi kalau sekarang kan online jadi susah ya, hampir nggak mungkin gitu. Karena modelnya dulu saya di kelas langsung ngerandom gitu ya, ngerandom mahasiswanya, pesertanya begitu, saya acak ini pokoknya yang tempat duduknya deket dikumpulin gitu, terus suruh tanya jawab dan lain sebagainya ya, atau ya tergantung materi hari itu ya. Misalnya suruh nyobain aplikasi itu yang langsung sodorin HP, terus yang satunya mungkin ngitung waktunya, ngitung jumlah salahnya dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kalau sekarang kan susah ya. Misalnya saya suruh bikin kelompok berdua gitu ya. Yang satu suruh nyobain, yang satu suruh ngitung jumlah kesalahan yang dilakukan, kan susah ya. Jadi ya makanya untuk prakteknya saya hilangi, jadi saya ganti dengan kuis ya untuk pemahaman metodenya. Jadi paling enggak kalian tuh paham dengan cara mengujinya itu yang baik dan benar itu seperti apa sih gitu. Nah, nanti untuk prakteknya 1 kali aja ya waktu evaluasi ini ya. Waktu evaluasi itu saya rangkum semua materi yang udah pernah dikasih, silahkan dipraktekkan di sini ya, cara mengevaluasi yang benar gitu. Kemudian kalau yang ini standar lah ya, nggak usah saya bahas ya. Kemudian, nah ini untuk materinya, jadi hari ini hanya pengantar, kemudian minggu depan itu kita mengetahui judulnya task and work. Jadi dalam sebuah antarmuka itu kita bisa ngapain aja sih, apa aja yang harus dilakukan. Kemudian jadi kalau kalian bikin sebuah sistem ya, sebuah website itu misalnya kan mestinya kan kalian harus nentuin fitur-fitur kan, fiturnya itu mau apa aja. Nah itu kan ada caranya, jadi nggak asal-asalan. Jadi kalian cuman mikir, oh kayaknya ini bagus deh, saya kasih fitur A, fitur B, fitur C, kayak gitu kan nggak bisa asal-asalan ya. Gitu. Terus masing-masing fitur tuh caranya menjalankan gimana. Nah itu kan juga ada aturannya gitu loh. Misalnya untuk registrasi katakanlah itu yang perlu diinputkan apa aja sih. Nah itu kan juga nggak asal-asalan ya. Gitu. Kemudian, oh ya ini meskipun judulnya ada kata desain ya, desain dan evaluasi, ya tadi sebenarnya kita desainnya tuh jangan dibayangkan mendesain antarmuka yang secara layout, secara UI-nya yang bagus seperti apa tuh kita nggak ke situ ya. Misalnya fontnya seperti apa, warnanya seperti apa itu enggak, itu kan
di mata kuliah lain ya, di IMK, dan sebagian ditaruh di masing-masing misalnya kalau kalian mau bikin tampilan website yang bagus, ya itu ada di pemrograman web, dibahas mungkin ya di bagian materi CSS ya ada lah gitu. Seperti itu. Tapi kalau di sini tuh mendesain itu adalah bukan dari sisi teknis UI-nya ya, bukan antarmuka UI-nya, tapi desain itu lebih ke persiapannya gitu loh, persiapan dalam mendesain. Ya kayak tadi misalnya, gimana sih caranya nentuin fitur-fitur di dalam sebuah website gitu. Kan ya tadi nggak asal lewat kepala terus langsung tulis itu jadi fitur gitu kan, enggak ya. Tapi ya itu ada caranya pakai data gathering dan lain sebagainya. Gitu. Meskipun ya kita bahas ada sedikit sih masalah UI style itu di pertemuan 4 ya, interaction design dan interaction style. Ya tapi secara umum aja. Kemudian nomor 5 ada usability style ya. Usability ini kita akan banyak mendengar istilah usability ya. Karena emang fokusnya adalah di sini ya. Usability itu usable, artinya sistemnya tuh gampang dipakai. Ya. Kalau di mata kuliah IMK mungkin kalian belajar prinsip-prinsip mendesain yang baik dan benar kan kayak gitu kan. Jadi misalnya jumlah menu itu harus berapa, 5 plus minus 2 katakanlah seperti itu. Terus antar kategori itu sebaiknya dikasih jarak. Nah, misalnya kayak gitu, itu kan aturan-aturan desain, ya kan. Nah, sekarang gini, meskipun kadang-kadang ya kita sudah menerapkan aturan desain yang betul, tapi kan waktu orang pakai itu kadang-kadang juga belum tentu nyaman gitu loh. Kalian pasti pernah ya pakai sebuah aplikasi ya, sebuah website atau aplikasi di mobile gitu, terus kalian bingung ya atau nggak tahu ini caranya gimana sih. Padahal tuh aplikasi itu cukup gede gitu loh, terkenal gitu misalnya, katakanlah seperti itu. Kalau dipikir-pikir antar mukanya sudah menerapkan prinsip-prinsip UI yang baik dan benar ya. Tapi kok dipakai kok nggak nyaman. Nah, itu kan berarti ada yang salah. Nah, tujuan kita di mata kuliah ini adalah memvalidasi itu gitu loh. Jadi memastikan antar muka itu bisa dipakai dengan baik ya. Bisa dipakai dengan baik itu ya artinya usability-nya baik. Nah, ini itulah inti dari kata usability itu seperti itu. Kemudian ini kita belajar di pertemuan 6 model-model interaction design ya. Jenis-jenisnya, cara kita berinteraksi itu gimana. Nah, kemudian nomor 7 terus kita belajar gimana caranya mendesain untuk embedded system dan small computer termasuk perangkat mobile ya. Itu persiapan dalam mendesain ya sebelum UTS. Nah, nanti setelah UTS itu materinya adalah hitung-hitungan. Ini hampir semuanya matematika ini ya. Jadi yang pertama setelah UTS itu kita meriset ya user. Jadi kan kita kalau ngetes itu kan kita biasanya survei ke orang-orang gitu loh, ya kan, survei ke orang-orang. Nah, kita ketika mensurvei itu kita apa aja sih yang harus disiapin, misalnya kuesioner pertanyaannya apa aja. Kemudian kalau misalnya kita pengen suruh orang buat nyobain, yang perlu kita hitung apa aja, misalnya waktu, terus jumlah kesalahan, terus ya itu macam-macam. Nah, itu kita pelajari di pertemuan yang 8. Terus di pertemuan 9, nah tadi kan kita kan sudah menyebar kuesioner, melakukan observasi dan lain sebagainya gitu kan, kita dapat hasil. Ya. Dari hasilnya itu kira-kira ini sudah oke belum sih, udah sesuai dengan tujuan kita atau belum. Nah itu cara memastikannya gimana. Nah itu di pertemuan yang ke-9 ya. Gitu. Terus pertemuan 10 ini kita belajar gimana caranya ngitung jumlah responden ya, intinya cuma kayak gitu. Ya, tapi ada caranya gitu loh, karena ketika kasusnya berbeda, itu jumlah respondennya juga berbeda. Katakanlah gini, misalnya nih, kalian pengen ngetes ya, ada 2 buah website ya, website A sama B itu bagus yang mana sih? Ya kan? Nah, terus kalian mau cara ngetesnya gimana? Ya, misalnya nih, kalian punya sekelompok orang gitu ya, misalnya ada 10 orang, ya suruh nyobain. Ya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya nih 10 orang tadi, misalnya kalian 10 orang kalian suruh nyobain website yang pertama, yang A dulu. Terus kemudian kalian baru bisa nyobain website yang B itu seminggu kemudian. Nah, seminggu kemudian ternyata orangnya sudah hilang gitu loh. Kalian harus cari 10 orang yang baru. Nah, itu udah beda hitungannya ya. Cara ngitungnya berbeda gitu. Nah, itu yang akan kita bahas di pertemuan 10. Makanya kan ini cuma ngitung jumlah orang tapi kok sampai satu pertemuan sendiri ya. Ya karena cara ngitungnya nggak sembarangan. Gitu. Kemudian
Ya, nomor 11, 12, 13, 14 ini kita ngomongin soal matriks ya. Matriks itu adalah satuan pengukuran ya. Ya tadi ketika kita ngetes itu yang perlu diukur apa aja sih? Gitu. Ya. Apa aja yang bisa diukur dari situ? Apakah waktunya ataukah jumlah kesalahan ataukah kalau yang apa namanya self report nih yang kuesioner ya. Biasanya bentuknya bisa kuesioner ya. Gitu. Ya dan seterusnya. Itu intinya sih seperti itu ya. Ada yang mau ditanya dulu nggak soal materinya? Jadi memang separuh itu kita ngitung-ngitung, ya menghitung. Yang separuh lagi ini kayak persiapan ya, pemahaman. Jadi memang ini hampir semuanya teori ya, teori begitu. Dan kalau mata kuliah yang ini DEA ini kan yang namanya desain itu kan setiap tahun pasti trennya berubah ya. Misalnya kayak 10 tahun yang lalu mungkin lagi gencar masalah desain tuh stylenya flat ya, flat design. Jadi modelnya tuh warnanya tuh nggak gradasi, nggak 3D gitu, nggak ya, tapi flat ya, flat. Terus kemudian geser agak-agak 3D gimana gitu. Kalau zaman dulu banget malah 3D ya, 3D terus ganti flat, terus sekarang mulai masuk ke 3D lagi ya. Terus mungkin ada style-style yang lain ya kayak gitu ya. Kalau mau ngomongin desain, memang trennya itu kan selalu berubah-berubah ya. Jadi kalau mau mendalami desain itu kalian harus selalu update. Tapi kalau ngomongin caranya menguji sebuah desain itu nggak akan berubah ya. Ini nggak akan berubah. Gitu. Jadi ilmunya ini akan awet ya sampai kapanpun ya. Termasuk ya misalnya ini ya ngitung jumlah orang itu ya rumusnya selamanya kayak gini gitu. Nggak mungkin karena tiba-tiba tren desain berubah jadi mempengaruhi jumlah orang yang harus di apa namanya jadikan responden gitu, enggak ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanya dulu nggak sampai di sini? Sepertinya nggak ada. Oke. Kalau nggak ada mungkin langsung saya masuk ke intinya ya, ke pengantar ya. Karena ini slide-nya kan cuma sedikit ya, jadi mungkin kita selesainya cepat. Ya, ini tadi ya saya sudah bahas sedikit ya. Kalian mungkin pernah pakai ya aplikasi atau web gitu, aplikasi di mobile yang sulit ya dipakai, sulit, membingungkan ya. Kemudian pernah juga mungkin kalian bandingin ya, ada dua aplikasi yang mirip ya, tapi kalian merasa yang salah satu lebih bagus dibandingkan dengan yang satunya, itu pasti sering ya. Contohnya misalnya paling gampang aplikasi chatting gitu ya misalnya WhatsApp itu sama apa misalnya Line gitu misalnya, itu kan beda ya. Aplikasinya itu beda jauh. Kalau WhatsApp sama Telegram itu masih agak mirip ya. Tapi kalau WhatsApp sama Line itu kan bedanya cukup lumayan signifikan. Nah, kalau saya tanya, ya bagus yang mana menurut kalian itu, WhatsApp atau Line gitu? Ya pasti jawabannya macam-macam, ya. Jawabannya macam-macam, gitu. Nah, ya tadi dari jawaban itu, kalau saya tanya ya, saya tanya ke kalian, itu kan kalian cuma langsung jawab ya, oh bagusan WhatsApp atau bagusan Line itu misalnya. Nah, itu kan nggak ada dasarnya ya. Itu benar-benar subjektivitas itu loh. Misalnya saya tanya ya, gini, saya tanya WhatsApp atau Line mana yang lebih bagus ya. Saya tanya ke si A gitu ya. A bilang WhatsApp bagus. Kemudian saya tanya si B. B juga bilang WhatsApp lebih bagus. Tapi mereka berdua itu sama-sama ngomong bagus, tapi bagusnya itu bisa jadi berbeda. Si A itu ngomong bagus karena mungkin tampilannya simple ya. Si B ngomong bagus itu mungkin bagusnya itu lain ya. Bukan karena tampilannya simple, tapi mungkin karena apa namanya responnya cepat gitu ya. Jadi stikernya lengkap misalnya kayak gitu ya. Bisa jadi meskipun A sama B itu ngomongnya sama-sama bagus, tapi parameternya bisa jadi berbeda gitu. Nah, itu kan kalau kita mau membuat kesimpulan kan jadi susah ya. Bisa bisa jadi nanti misleading gitu loh. Seperti itu. Bagusnya si A dan bagusnya si B itu berbeda faktornya gitu loh. Seperti itu. Nah, itu kan kita harus menghindari yang seperti itu. Jadi kalau kita mau mengukur sesuatu ya antar muka gitu, ya parameternya harus jelas, ya nggak boleh asal-asalan. Itulah kenapa kita butuh persiapan yang cukup matang, ya intinya gitu. Kemudian ya ini ya, antar muka itu kan apa namanya? Kalau saya bilang itu cukup vital ya.
cukup vital karena kan yang namanya orang ya itu interaksi dengan komputer itu kan pasti lewatnya lewat antar muka ya. Meskipun di balik itu ya pakai framework yang bagus, terus kemudian pakai database yang keren dan lain sebagainya, tapi kalau antar muka yang dipasang itu apa namanya nggak bagus ya percuma gitu loh, percuma ya kan orang kan ketemunya sama antar muka gitu, nggak ketemu dengan belakangnya ya kayak gitu. Contoh yang paling gampang kalau misalnya saya kasih contoh ini ya sistem operasi gitu. Kenapa kok banyak orang pakai Windows? Padahal Windows itu kan sistem di belakangnya kan kurang bagus gitu ya. Banyak yang bilang seperti itu. Kalau orang yang terutama yang freak open source kayak Linux itu ya. Linux itu di belakangnya bagus. Itu memang betul ya. Memang betul lebih. Kalau kalian mungkin pernah pakai Linux itu responnya cepat ya. Maksudnya kalau Windows itu kan lambat karena banyak banyak servisnya dan lain sebagainya kan kayak gitu. Ya. Terutama kalau dari sisi orang IT ya, orang IT yang suka coding, yang suka bikin aplikasi, bikin program itu pakai Linux itu jauh lebih bagus ya. Terus terang gitu. Tapi kenapa kok tetap jarang yang pakai ya? Orang pakai Linux kan cuman bisa dihitung dengan jari gitu loh. Misalnya kalau saya mau survei itu dalam satu kelas ya, isinya 30 mahasiswa, yang pakai Linux itu paling cuma 1 atau 2 atau malah nggak ada sama sekali ya. Bisa jadi nggak ada, tetap aja hampir semuanya pakai Windows. Ya karena jawabannya simpel, Windows itu user interface-nya bagus, ya, bagus banget, ya dipakai itu gampang, hampir semua orang bisa pakai, ya itu, jadi menang di sininya. Jadi kalau saya punya teman gitu ya, yang benar-benar mania Linux itu kan selalu mengunggulkan, bagusan Linux ini gini, nggak ada virusnya, ini lebih cepat, ini lebih aman dan lain sebagainya gitu. Ya itu kan ngomongin masalah ininya yang di belakangnya gitu kan, tapi depannya kayak apa gitu loh. Nah itu dia problemnya di situ. Saya dulu pernah pakai Linux kan ya memang cukup membingungkan karena kan dia open source dan apa ya istilahnya ya, antara satu distro dengan yang lain tuh kayak nggak ada standarnya gitu dari sisi antar mukanya sih. Kalau dulu saya terakhir pakai gitu, tapi saya udah lama pakainya ya, 10 tahun lebih ya. Gitu. Tapi memang kalau nggak butuh GUI yang bagus, maksudnya kalian bisa pakai terminal gitu, pakai konsol ya, pakai Linux, oke itu cepet banget ya. Gitu. Seperti itu. Ya itu. Jadi software yang baik itu ya yang front end sama back end-nya tuh bagus ya. Jadi nggak cuman belakangnya doang yang diperkuat gitu ya, tapi depannya juga harus bagus ya. Seperti itu. Nah, ini ada contoh kasus ya ini salah tembak ini kayaknya. Oh iya, salah nembak pesawat karena ini salah tombol, jadi salah baca icon ya. Jadi salah pencet tombol, terus meluncurlah roket gitu ya, kena pesawat, padahal itu pesawatnya bukan pesawat tempur tapi pesawat sipil ya, kayak gitu. Ya itulah kenapa kita harus merancang antar muka yang baik ya supaya tidak menimbulkan kesalahan semacam ini ya. Ini vital sekali ya. Ya termasuk contoh yang lain misalnya yang gampang ya, kayak misalnya bikin aplikasi yang berhubungan dengan duit ya, e-money gitu misalnya, untuk transfer atau untuk bayar gitu kan. Nah itu juga harus benar-benar bagus ya, jadi jangan sampai orang salah transfer atau salah bayar atau salah nominal ya gitu. Nah ini antarmuka yang bagus tuh yang kayak gimana sih? Ya intinya adalah antarmuka yang punya usability yang baik ya. Usability ini makanya saya bilang ini kita akan sering ketemu kata-kata usability ya. Gitu. Jadi antarmuka yang bagus itu yang usability-nya bagus. Usability ya sesuai terjemahannya ya, usable, bisa dipakai. Ya tentunya bisa dipakai dengan mudah gitu. Intinya kayak gitu. Kalau definisinya menurut ISO 9241 ya, usability intinya adalah 3 komponen ini ya. Itu efektif, efisien, sama satisfaction itu memuaskan. Ya orang mau memakai itu puas gitu loh. Jadi kalau cuma efektif sama efisien mungkin kalian udah sering dengar ya. Efektif itu artinya bisa
dipakai dengan baik, jadi mampu menghasilkan output yang sesuai dengan harapan, itu efektif. Ya. Contohnya kalau kalian nih yang disebut dengan efektif, misalnya obat ini itu efektif ya, obat X itu efektif. Ya, efektif artinya dia bisa menyembuhkan penyakit. Ya. Artinya tujuannya tercapai kan, minum obat penyakitnya sembuh, itu namanya efektif. Ya. Kalau efisien itu bicara soal waktu. Jadi misalnya tadi kasusnya sama-sama minum obat ya, minum obat itu begitu diminum cuma selang 10 menit langsung sembuh. Nah, itu namanya efisien ya. Tapi kalau obatnya diminum terus baru sembuhnya nunggu 7 hari ya, seminggu gitu baru sembuh, itu nggak efisien. Meskipun dia efektif ya, penyakitnya sembuh tapi nggak efisien karena kelamaan. Ya. Itu efektif sama efisien. Jadi kalau efektif itu ngomongin soal goal-nya tercapai. Kalau efisien itu ngomongin soal waktunya cepat. Ya. Kalau satisfaction itu orang makan itu puas nggak sih? Ya misalnya obat tadi memang dia efektif dan efisien, tapi ketika dimakan tuh rasanya super pahit gitu ya. Itu kan tentunya menimbulkan trauma gitu. Jadi besok kalau sakit yang sama itu mau minum obat tuh mikir-mikir, meskipun obatnya tuh efektif dan efisien, tapi rasanya super nggak enak. Nah misalnya kayak gitu, ya kan jadi percuma. Ya. Makanya 3 komponen ini tuh harus terpenuhi ya. Selain efektif dan efisien itu juga harus memuaskan, orang tuh puas gitu loh pakainya. Gitu. Demikian juga kalau diterapkan di antarmuka ya. Antarmuka itu harus efektif, jadi orang kalau pakai ya tujuannya tercapai. Kalau misalnya orang pakai marketplace, katakanlah Tokopedia gitu, dia bisa dikatakan efektif ya kalau orang mau beli barang bisa sampai selesai, sampai terbeli, itu namanya efektif ya. Terus kemudian efisien ya prosesnya cepat ya, dari mulai searching sampai bayar ya. Satisfaction ya tentunya ketika pakai itu nggak ada pengalaman yang pengalaman yang mengecewakan, itu nggak ada ya. Jadi pakai ya fine fine aja ya, nggak ada kendala apapun, itu satisfaction ya. Jadi satisfaction ini memang sangat personal sekali sih. Kalau yang efektif sama efisien ini kan bisa diukur ya, sifatnya objektif. Kalau yang ini subjektif ya. Tapi ini memang nggak bisa di anu juga, nggak bisa ditinggalkan juga. Jadi meskipun subjektif, ini juga merupakan salah satu komponen penyusun usability ya. Gitu. Kemudian, nah ini efeknya kalau usability-nya jelek ya orang frustasi ya, nggak mau pakai lagi gitu. Terus produktivitas menurun, terus kemudian juga buang waktu, buang duit ya. Ya intinya banyak kerugiannya ya. Itu kalau usability-nya kurang baik. Nah ini cara memastikannya gimana? Ya itu tadi, lakukan evaluasi tapi dengan metode yang tepat. Itu yang akan kita pelajari ya. Metode-metodenya apa aja? Nah itu kita bahas setiap pertemuan ya. Itu supaya kalau ngetes ya nggak asal-asalan. Nah contohnya ya ini ya kasusnya ya. Kalau misalnya saya tanya ke kalian nih, saya tanya langsung ya, apakah halaman registrasi Facebook itu menurut kalian itu sudah baik atau belum? Ya, ya ini tadi kalian paling cuman buka ya, lihat gitu dan terus ya bilang oh sudah baik, oh menurut saya masih jelek, nah cuman kayak gitu aja, tapi kan pengukurannya nggak jelas ya. Ukurnya berdasarkan apa kan nggak jelas, karena itu sifatnya personal dan subjektif tadi ya. Jadi nggak bisa kita ukur dengan cara seperti itu ya. Atau kayak gini, yang mana halaman login yang lebih baik antara Tokopedia dan Shopee gitu ya. Ini ada caranya ya untuk mengukur ya. Caranya ngukur itu ada. Jadi misalnya kayak registrasi Facebook ya, cara paling gampang untuk mengukur ya silahkan cobain ya. Kalian minta tolong ke 10 orang teman ya, suruh nyobain misalnya. Kemudian kalian hitung waktunya. Jadi orang pertama nyoba registrasi itu ternyata butuh waktu 30 detik. Terus kemudian orang kedua 40 detik, orang berikutnya 10 detik, terus berikutnya lagi berapa. Terus kemudian tinggal di rata-rata aja. Ya ketemulah hasilnya misalnya 20 detik ya rata-rata orang registrasi di Facebook. Nah, 20 detik ini kalian tinggal cari referensi menurut benchmark itu acuan ya, acuan. Itu bahasa Inggris ya. Benchmark mungkin pernah dengar ya, kalau mengukur performa komputer atau HP kan ada namanya benchmark tools ya. Nah, kalian tinggal cari referensi kira-kira kalau halaman registrasi yang baik itu waktunya berapa detik sih rekomendasinya gitu. Misalnya ternyata ketemu benchmark-nya itu 25. Sedangkan tadi hasilnya 20, oh berarti ini sudah baik ya. Tapi kalau benchmark-nya itu ternyata 15 detik, nah itu berarti tampilannya registrasi yang tadi itu jelek ya, karena nilainya 20 di atas benchmark gitu.
Kalau bandingin halaman login ya tinggal di compare aja. 10 orang suruh nyoba Tokopedia, 10 orang suruh nyoba Shopee. Ya sama-sama suruh login. Ya terus tinggal di rata-rata. Yang Tokopedia rata-ratanya berapa detik, yang Shopee berapa detik, terus di compare, selesai ya. Yang Tokopedia butuh 5 detik misalnya buat login, yang Shopee butuh 7 detik. Oh, berarti Tokopedia lebih baik karena lebih cepat. Gitu. Itu cara paling simple ya. Cara paling simpel ngitung waktu ya, selesai. Tapi kan nggak cukup dengan itu doang ya. Nggak cukup dengan itu doang, nanti masih ada parameter yang lain ya. Gitu. Kemudian ada metode yang disebut sebagai user center design ya. Jadi kalau kalian mau mengembangkan perangkat lunak ya, terutama dari sisi antarmuka, itu pastikan kalian selalu melibatkan user ya. Melibatkan user mulai dari awal sampai selesai ya. Jangan yang kesalahan yang paling cukup fatal itu adalah ketika kalian punya ide ya, bikin satu produk, itu kalian cuman terlintas di kepala kalian, oh saya pengen bikin ini, terus langsung kalian lakukan ya, kalian langsung bikin gitu tanpa survei ya, tanpa nanyain ke orang-orang gitu, langsung bikin, udah jadi, terus kalian coba dipasarkan, ternyata nggak laku ya. Nah itu kesalahannya seringkali seperti itu ya. Bisa jadi juga gini, kalian udah survei ya, udah tanya ke orang-orang, tapi caranya salah ya, itu pas dipasarin nggak laku juga, itu percuma. Caranya salah tuh gimana? Nah misalnya ternyata kalian surveinya ke orang-orang di sekitar kalian. Misalnya kalian tanya ke teman kalian, ini aku mau bikin produk kayak gini-gini ini nih. Menurut kamu bagus nggak? Ya kalau orang di sekitar kita ditanyain, jawabnya pasti cenderung bagus gitu, karena kan pasti nggak enak ya, sungkan itu loh kalau mau ngomong yang jelek-jelek. Nggak mungkin dia bilang, woi idenya basi, itu kan nggak mungkin. Ya idemu jelek itu nggak laku kan nggak mungkin. Pasti ngomongnya ya oke itu bagus gini. Ya biasanya cenderung seperti itu kan. Nah, itu juga salah juga gitu loh. Nggak bisa kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau mau survei lebih baik sih ke orang yang cenderung agak asing gitu ya mungkin ya. Jadi nggak ada rasa sungkan atau kayak konflik personal atau ya semacamnya lah gitu. Seperti itu. Ya, jadi kesalahannya tuh kadang-kadang ya itu tadi, orang caranya survei salah atau malah dia nggak survei sama sekali gitu loh. Di awal-awal itu surveinya di akhir, cuma suruh ngetes doang, suruh nyobain doang, ya udah terlanjur jadi ternyata banyak banyak yang miss, banyak yang salah, harus diubah dari nol kan, sia-sia waktunya ya. Gitu. Nah, user center design itu ada 4 tahap ya. Jadi kalau kita bikin produk itu tahapnya itu ada 4 ya secara umum ya. Secara umum kalau kalian belajar di mata kuliah RPL pembuatan software itu ya stepnya ada lagi. Sebenarnya ini dua hal ini sama kok ya. User center design sama software yang life cycle itu kayak misalnya waterfall model gitu ya. Waterfall model itu kan ada requirement, terus ada designing, prototyping gitu dan seterusnya ya. Sebenarnya sama, itu cuma beda cara pandangnya aja ya, cuma beda cara memandangnya. Jadi kalau di user center design ini lebih memandangnya dari sisi antarmuka gitu loh. Gitu. Tapi kalau di RPL itu kan lebih teknis ya, harus bikin diagram-diagram, nah itu masuk di tahap ini. Kan di sini kan nggak perlu bikin itu. Tapi sebenarnya dua hal ini adalah kegiatan yang sama gitu loh. Ya, antara user center design sama tadi ya metode di RPL gitu, misalnya waterfall gitu, itu sebenarnya dua hal yang sama, kegiatannya cuma satu gitu. Jangan dikira user center design itu dijalankan sendiri terus nanti misalnya kalian bikin software pakai metode waterfall ya atau rapid prototyping atau ya yang lain-lain gitu, itu dijalankan sendiri gitu enggak ya. Kegiatannya cuma satu sebenarnya ya. Hanya satu, cuman cara memandangnya yang berbeda. Seperti itu. Jadi kalau dari sudut pandang UCD ya atau user center design itu ada 4 tahap, yaitu requirement yang ngumpulin data, kemudian prototyping sama testing ya. Nah, prototyping sama testing ini nomornya salah ya, ini harusnya jadi subnya ini ya. Prototyping testing itu dilakukan sebelum produk itu dirilis dan setelah produknya dirilis ya. Gitu. Jadi ini yang nomor 3 ini internal, yang keempat ini eksternal, kurang lebih kayak gitu ya. Testing internal, testing eksternal. Seperti itu. Kemudian
orangnya itu siapa sih sebenarnya yang disebut dengan user atau pengguna? Ya kan ini kan user center design. Ya, user itu siapa? Sebenarnya yang disebut user di sini konteksnya adalah yang ini, end user, yaitu orang yang bakal pakai sistemnya. Ya, orang yang bakal pakai sistemnya. Meskipun sebenarnya kalau secara umum ya, yang bisa kita sebut sebagai user ya, terutama dari sisi RPL itu nggak cuma end user, tapi bisa juga orang yang apa namanya ngasih kerjaan. Ya biasanya apa namanya yang punya vendor gitu ya, yang punya perusahaan. Ya. Kemudian bisa juga orang yang terlibat dalam pengembangan perangkat lunak itu bisa juga disebut sebagai user. Jadi misalnya dalam sebuah perusahaan ya bosnya ya CEO-nya gitu pengen bikin produk ya, bikin sebuah produk ya, maka dia disebut sebagai user ya. Kemudian bosnya tadi kan cukup sibuk jadi dia menugaskan anak buahnya ya untuk mengawasi ya, ngawasin proses pembuatan produknya. Nah, anak buahnya itu juga bisa disebut sebagai user ya. Sebenarnya kalau dari sisi pengembangan perangkat lunak itu semuanya disebut sebagai user. Tapi kalau di sini sebenarnya di konteks kita user center design, user di sini yang dimaksud adalah end user ya. End user ya orang yang bakal pakai sistemnya. Jadi bukan CEO-nya, bukan juga apa namanya timnya pengembang ya, tapi adalah orang yang bakal pakai gitu. Itu yang dimaksud di sini user center design. Oke, ada pertanyaan dulu nggak sampai di sini? Pak, maaf sebelumnya Pak. Oh iya, gimana? Untuk materi dan RPS-nya Oh iya, belum kalau di-share ya Pak? RPS, karena sekarang pakai sistem ya. Saya tuh belum ngisi soalnya. Jadi RPS sekarang itu ini nggak ada tombolnya lagi kan. Biasanya kan dulu ada tombolnya di sini tambah RPS gitu kan. Nah sekarang RPS itu harus dibuat di sini, ya ada alamatnya. Gitu. Nah saya tuh masih bingung cara pakainya ini ya, karena ini masih baru ya semester ini gitu. Jadi masih baru, saya belum pelajari caranya, jadi RPS-nya belum ada. Kalau dulu saya tinggal upload aja, sebenarnya RPS-nya ada sih, ya ini kan RPS-nya sudah ada gitu. Cuman kan sekarang bentuknya bukan file ini ya. Kalau dulu filenya ini tinggal saya taruh sini selesai. Sekarang harus pakai sistem. Nah ini masalahnya begitu ya. Makasih Pak. Ya, jadi tapi minggu ini saya coba isi ya. Karena sistemnya ini juga masih ada banyak masalah ya. Tadi di grup dosen itu pada ribut juga ini kok tiba-tiba kayak misalnya Pak Nuk itu tadi dia sudah masukin RPS 2 mata kuliah tiba-tiba hilang. Kacau juga. Saya sih nunggu aja lah sampai ini sistemnya benar gitu ya. Karena sistemnya baru rilis sekarang ini ya. Jadi mungkin masih ada bug-nya juga sih. Gitu. Seperti itu untuk RPS. Kalau materi sih nanti saya kasih di Moodle aja ya. Di Moodle di LMS ya. Di LMS nanti saya masukin, tapi saya belum masukin. Ya. Ya nanti udah pada join belum ya? Untuk Moodle-nya. Sudah Pak. Udah, Pak. Oke, sip. Sebentar. DEA. Saya cek dulu usernya ada berapa nih. Ini kan 2 kelas, saya jadikan 34. Oh, kayaknya belum semua ya. Ya, nggak apa-apa. Pokoknya yang utama di sini ya, semuanya itu pakainya Moodle, ya. Pakainya Moodle, semua file nanti terus ini kan saya kan rekam juga nih. Rekamannya nanti saya kasihnya juga di sini, ya. Tapi langsung link ke channel saya aja, ya. Jadi nanti kalian cari sendiri videonya di channel saya, ya. Nanti mungkin saya kasih playlist aja di DEA semester Gasal gitu ya, supaya saya nggak perlu ngupdate satu-satu. Kadang-kadang saya suka lupa soalnya untuk misalnya pertemuan 2 itu
videonya ini gitu, saya seringkali lupa masang di sini. Gitu. Terus kuisnya nih hari ini sudah mulai nanti, tapi ini masih saya hide ya. Nanti malam lah saya buka karena pertanyaannya masih kurang, mau saya tambahin dulu ya. Gitu. Terus ya nanti kalau materi itu nanti di tiap-tiap ini ya, tiap topik ya, PDF-nya saya share ya, slide-nya ini tadi. Yang mana tadi? Nah, ini. Gitu. Untuk ikhlas itu saya hanya pakai untuk ini, nilai doang, karena nilai itu wajib di ikhlas masalahnya. Bagian nilai ini ya. Karena yang terkonek dengan sistemnya Biro 1 itu ikhlas ini ya. Kalau Moodle ini meskipun di sini bisa ngasih nilai, tapi Moodle ini sebenarnya nggak terhubung ke Biro 1 ya. Jadi nanti dari Moodle ini nilainya saya import terus saya taruh di ikhlas ya. Saya taruh di sini. Caranya gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalian ada yang mau ngehack ya, yang dihack itu yang ikhlas aja ya. Mau ngubah nilai kalian gitu. Awalnya C jadi A itu coba di ikhlas aja, jangan di Moodle ya. Percuma kalau di sini ya. Karena yang connect ke sistemnya Biro 1 itu yang ikhlas ini. Gitu. Oke, nggak ada yang ditanyain lagi. Saya lanjut kalau gitu. Berikutnya, nah requirement ya. Requirement itu kan tahap paling awal ya, mengumpulkan daftar kebutuhan ya. Requirement istilahnya requirement gathering namanya ya. Nah, requirement gathering itu ada 3 cara ya, paling umum ya. Yang pertama observasi, wawancara, kuesioner. Ini standar lah dari zaman sekolah, kalian juga sudah pasti belajar ini ya, di pelajaran bahasa Indonesia gitu misalnya. Ya, biasanya di sana. Jadi saya nggak akan bahas banyak ya, tapi bedanya tahu lah ya, observasi, wawancara, kuesioner ya. Observasi itu ya dari kata observasi sendiri artinya kita mengamati ya. Jadi kalau kalian mau mengumpulkan data dengan cara observasi itu kalian hanya perlu melakukan pengamatan. Artinya tidak ada interaksi dengan objek yang diamati. Gitu. Kalian cuma lihat aja. Ya, datang ke lapangan terus lihat langsung. Jadi kalau misalnya kalian mau melihat perilaku misalnya pengamen di perempatan itu misalnya, ya kalian datang aja ke perempatan lihat doang gitu. Nggak perlu ngomong, nggak perlu interaksi dengan mereka. Itu namanya observasi. Ya. Ya bisa ada 2 cara ya, langsung yaitu kalian datang di tempatnya langsung, atau kalau yang nggak langsung itu melalui rekaman CCTV misalnya dari, kan ada ya sekarang di perempatan-perempatan itu kan ada CCTV-nya dan itu kita bisa akses ya. Nah itu misalnya dari situ kalian lihat ya, seperti itu. Ya kalau kelebihannya kalau datang langsung ya kalian bisa ngerasain suasana di sana. Oh ternyata di perempatan jalan tuh panas ya, panas makanya rata-rata pakai topi misalnya kayak gitu ya. Terus apalagi ya itulah ada parameter-parameter yang hanya bisa didapatkan ketika kalian datang langsung. Tapi kalau nggak langsung, ya kelebihannya ya dari rumah juga bisa ya, dan ngamatinya bisa sewaktu-waktu ya. Gitu. Cuman tadi kalian nggak bisa ngerasain di sana langsung kondisinya seperti apa. Itu observasi. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara udah pada tahu ya, ini tanya jawab gitu ya. Jadi ada interaksi. Jadi kalau kalian mau ngamatin pengamen di perempatan ya kalian samperin orangnya, kalian tanyain. Ya, itu namanya wawancara. Gitu. Ada 2 model ya. Wawancara yang terstruktur itu daftar pertanyaannya sudah fix ya. Misalnya kalian sudah siapin 5 pertanyaan ya udah 5 itu kalian tanyain selesai. Atau yang fleksibel nih ngobrol biasa gitu ya, kayak ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Pertanyaannya bebas dan tanpa persiapan juga bisa ya, spontan aja. Gitu. Dan tiap responden itu bisa jadi pertanyaannya beda-beda. Ya, itu kalau yang ini. Terus yang terakhir kuesioner, bedanya sama wawancara apa? Nah, kalau kuesioner itu kan dia lebih ke model ngisi ya. Jawabannya itu perbedaannya dari sisi jawaban itu loh. Kalau wawancara mau model yang nomor 1 atau model yang nomor 2 itu jawabannya tuh bisa luas gitu loh. Karena ini modelnya kan esai ya. Esai. Jadi meskipun dikasih pertanyaan yang tertutup, tapi jawabannya kan bisa luas sekali gitu loh. Ya, beda dengan kuesioner. Kalau kuesioner itu jawabannya itu sudah pasti ya. Kalau nggak A ya B ya C, cuman itu aja ya. Jadi jawabannya tuh udah bisa ketebak gitu loh. Kita sudah tahu pilihan jawabannya cuman terbatas ya, A B C gitu doang. Makanya biasanya bentuknya pilihan ganda ya, karena jawabannya sudah pasti di antara itu. Ya, nggak mungkin meluas kemana-mana. Ya.
Kalau kuesioner itu disuruh ngisi sampai panjang lebar ya. Misalnya tuliskan pengalaman Anda. Nah, itu sebenarnya bukan kuesioner lagi, itu aslinya wawancara, cuman orangnya malas nanyain ya. Kuesioner itu harusnya sih nggak sampai kayak gitu ya. Seandainya suruh tertulis pun itu biasanya nulis sesuatu yang bukan berupa opini ya. Bukan opini. Jadi misalnya coba tuliskan produk apa saja yang pernah kalian pakai. Nah, itu kan ya sebutin produk A, B, C kan kayak gitu doang kan. Gitu. Jadi jangan sampai kuesioner isinya kayak ngerjain soal ujian ya. Bagaimana apa namanya? Perasaan Anda setelah menggunakan aplikasi Tokopedia misalnya. Wah, itu panjang lebar. Ya. Kalau kuesioner bentuknya kayak gitu, yang isi males ya. Orang kuesioner isinya pilihan ganda aja orang pada males kan isi kan, biasanya nolak gitu ya. Ini suruh ngisi esai itu. Nah, saya kalau dikasih kuesioner isi modelnya esai gitu udah males duluan ya. Biasanya nggak saya isi ya. Kepanjangan ya, membuang waktu terlalu banyak ya. Dan itu harus mikir juga ya. Selain itu kalau kuesioner bentuknya esai itu kan ngerangkumnya susah kan. Ya kan? Jadi percuma gitu loh. Ya. Jadi kuesioner itu kan tujuannya kan dibuat supaya ngerangkumnya mudah ya. Jadi ketika kalian nyebar kuesioner ke 10 orang gitu kan. Kemudian kalian mau menyimpulkan pertanyaan nomor 1 ya. Dari 10 orang ini mana yang lebih bagus antara Tokopedia atau Shopee misalnya kayak gitu. Dari 10 orang ternyata 6 orang bilang Tokopedia, 4 orang bilang Shopee misalnya kayak gitu. Ya. Ya udah kan bisa disimpulkan dengan mudah gitu kan. Selesai. Ya, itu tujuannya kuesioner supaya bisa dirangkum ya dengan mudah. Jadi kalau kuesioner sampai ada pertanyaan bentuknya esai, ngerangkumnya gimana kan susah, ya kan? Ya tadi misalnya bagaimana pandangan Anda terhadap aplikasi Tokopedia, wah, susah, setengah mati ngerangkumnya ya. Jadi kalau kalian pakai kuesioner hindari pertanyaan yang model kayak gitu, ya. Seperti itu. Jadi ya ini kuesioner kalau bisa yang nomor 1 aja, ya meskipun ya mungkin aja pakai pertanyaan yang nomor 2, ya pilihan jawaban tidak terbatas, responden dapat menulis bebas ya pertanyaan apa modelnya esai, tapi prakteknya tuh susah untuk diimplementasikan ya seperti ini, ya. Yang fleksibel ini susah karena tujuan kita kan merangkum ya supaya bisa dirangkum. Ya ini menurut teori sih, saya kan cuman copy dari teori ada 2 macam. Ya meskipun begitu saya rekomen yang ini aja ya, yang nomor 1. Ceritanya begitu. Oke. Kemudian, nah ini nggak usah sih, ini aktivitas kelas ya. Ada pertanyaan, skip. Ya, kemudian ketika kita mau bikin sebuah produk ya, aplikasi ya atau antarmuka, kita juga perlu nentuin user sama domainnya ya. User sama domainnya itu harus jelas ya. Jangan gini, apa namanya? Paling susah itu ketika kalian pengen bikin sebuah produk yang bisa dipakai oleh semua user ya. Nah, itu susahnya setengah mati ya. Ya, contohnya kayak Facebook itu ya. Facebook itu kan ditujukan untuk segala usia ya, mulai dari remaja, dewasa, lansia. Ini kan cukup luas range-nya ya. Range-nya tuh cukup luas sekali. Nah, ini susah ini. Ya, bikinnya susah. Akan lebih mudah ya kalau misalnya kalian bikin untuk satu segmen aja, misalnya bikin aplikasi untuk orang dewasa ya, orang remaja dan dewasa lah katakanlah. Ya. Lansia nggak perlu. Nah, ini lebih gampang karena kalau kita mikirin lansia itu kita harus mikirin juga masalah ukuran font, terus warna itu juga harus lebih detail ya. Karena takutnya kan nggak lansia itu kan susah baca ya, mulai susah baca gitu. Kalau fontnya kekecilan atau terlalu tipis kan jadi susah untuk dilihat ya. Seperti itu. Jadi ini juga harus dipikirin. Gitu. Intinya sih makin luas range-nya ya makin susah bikinnya. Gitu. Nah, ini contohnya untuk kasus mesin ATM ya. Ada 3 segmen ya, 3 range usia ya. Ini yang remaja, terus ini yang dewasa, ini yang lansia ya. Ini apa namanya? Parameternya ya, apa yang harus diperhatikan ya masing-masing. Nah, kalau kalian bikin tadi produk itu harus mensupport semuanya, kalian harus baca 3-3-nya kan. Ini
harus baca ini tiga-tiganya requirement-nya. Ini kan requirement masing-masing gitu loh. Dari sisi apa misalnya keterbatasan fisik ya. Ya kalau yang remaja sama dewasa sih nggak ada keterbatasan apa-apa, tapi kalau yang lansia, nah ini ada keterbatasan tertentu gitu misalnya. Susah lihat, susah mencet, susah ya macam-macam. Jadi kan bikinnya otomatis juga lebih susah ya, bikin produknya. Gitu. Nah, kemudian ini ada cara yang dipakai di banyak perusahaan, banyak company gitu, mereka bikin persona ya istilahnya. Persona itu kayak user imaginer ya, user imaginer gitu. Namanya persona. Jadi dari masing-masing kategori, ini ada kategori 1, kategori 2, kategori 3 itu dibikin personanya ya. Kayak gini contohnya. Jadi ini imaginer ya, ini orang sebenarnya nggak ada gitu loh, cuma ngarang aja. Ya, ngarang aja. Ini kasih foto random dari Google gitu. Terus kita ngarang namanya siapa, umurnya berapa, terus kemudian deskripsi dirinya, ya, hobinya, apa yang disukain, apa yang nggak disukain, ya. Terus personalitinya gimana, ya kayak gini. Ya, itu bikin persona. Tujuannya biar apa? Nah, supaya kalau misalnya ada tim pengembang perangkat lunak itu mau diskusi itu lebih gampang nyebutnya. Jadi misalnya orang yang remaja itu dikasih nama Jessica, terus kemudian yang dewasa dikasih nama Bambang, terus yang lansia dikasih nama Agus. Itu kan kita tinggal nyebut namanya aja. Jadi kalau misalnya nih lagi meeting gitu ya, terus kemudian nentuin antar mukanya seperti ini gitu. Oh ternyata salah satu anggota tim bilang ini hurufnya ini terlalu kecil gitu, kasihan si Agus nggak bisa baca, kan tinggal bilang kayak gitu aja. Ya, tinggal sebut namanya aja. Ya, daripada nyebutnya agak panjang, kasihan ini nanti si lansia, kan nggak enak ya. Bilang aja namanya Agus gitu misalnya. Ya, itu tujuannya persona. Ya, mungkin kedengarannya terlihat aneh gitu ya, ngapain sih kurang kerjaan gitu, tapi nyatanya ini dipakai gitu loh, dan cukup efisien juga. Ya, ternyata di perusahaan itu pada pakai cara seperti ini. Ya, jadi cara ini tuh memang dipakai beneran. Gitu. Saya pertama lihatnya juga aneh gitu, tapi ternyata setelah saya confirm ya tanya-tanya ke teman saya gitu yang kerja di perusahaan di bidang UI gitu, ternyata beneran memang dipakai dan lebih mudah seperti itu. Kemudian, nah selain masalah user kita juga harus mikirin masalah domain ya. User itu kan tadi biasanya kaitannya paling gampang masalah umur, pendidikan, pekerjaan, yaitu yang menentukan kategori dari user. Nah, tapi selain itu, kita juga ngomongin masalah domain ya. Kadang-kadang ada perangkat lunak ya, produk itu yang memang tidak ditujukan untuk seluruh domain ya. Contohnya ya kayak apa namanya? Kayak gini misalnya nih. Ini komputer ya, isinya software untuk USG ya, pemeriksaan kandungan ya. Nah, ini kan nggak semua orang bisa pakai ya. Kalau kita lihat ini ada 4 gambar, ini saya tanya ini gambar 4 ini bedanya apa, kan juga kita nggak tahu semua karena kita bukan anak kedokteran ya. Kemudian di sini ada istilah-istilah bla 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 bla. Nah, ini contoh sebuah produk yang ditujukan untuk domain tertentu, yaitu domain kedokteran ya. Orang di luar kedokteran pasti nggak akan bisa pakai ya. Operasinya setengah mati ya. Dia harus belajar dulu ya baru bisa pakai. Nah itu, jadi kadang-kadang memang ada sistem yang orang tuh harus belajar ilmunya dulu ya, jadi nggak asal pakai sistemnya. Nah seperti itu, gitu. Itu yang disebut sebagai domain tuh kayak gitu. Oke, ya contohnya paling gampang ini ya kedokteran. Terus kemudian apalagi ya aplikasi akuntansi itu misalnya ya untuk ngitung-ngitung duit dan lain sebagainya ya. Kemudian ya macam-macam lah ya. E-banking juga sama ya. E-banking kalau orang misalnya orangnya cukup jadul, dia mungkin istilah transfer gitu aja nggak ngerti ya. Mutasi itu apa juga nggak tahu ya. Nah itu juga sama, itu ada domainnya juga. Kalau yang nggak ada domainnya ya kayak aplikasi kayak WhatsApp ini ya. Nah, itu kan orang pakai ya pakai aja, nggak usah belajar dulu gitu. Tapi intinya tahu ini aplikasi buat chatting ya udah tinggal pakai gitu. Kemudian udah habis ya? Oh iya, sudah habis. Ada yang mau ditanyain nggak sampai di sini? Adakah Ada, Pak.
Tidak ada. Oke. Oh iya, ini kan sebetulnya kok lift sih? Sebetulnya untuk materinya itu sebenarnya cukup banyak ya, cukup banyak. Jadi satu pertemuan itu bisa panjang sekali, cuman kan waktu kita terbatas ya, karena online ini kita dibatasin setiap pertemuan itu per SKS saja 25 menit kan, jadi maksimal itu 25 menit kali 3 berarti 75 menit ya, 1 jam 15 menit itu maksimal waktunya ya untuk kuliah. Padahal sebenarnya materinya sangat banyak sekali. Jadi yang saya bahas di setiap pertemuan itu hanya intinya saja ya. Nanti untuk lebih detailnya sebenarnya saya sudah ada video ya. Video dulu saya sama Pak Dito pernah bikin video untuk masing-masing pertemuan yang versi panjang ya. Versi panjang nanti saya pasang di sini sih. Di tiap-tiap ini ada ya. Jadi video penjelasan gitu sama yaitu video penjelasannya aja sama materinya ya. Gitu kalau butuh yang versi panjangnya termasuk kalau nanti udah masuk ke hitung-hitungan ya, itu nanti kebanyakan yang bikin Pak Dito sih, itu langkah-langkahnya penjelasannya ada di situ semua ya, karena videonya tuh bisa sampai 1 jam 2 jam ya, 2 jam ya, sampai dibikin dari 2 bagian ya, video bagian 1, video bagian 2 padahal untuk satu pertemuan ya. Nah, nanti kalian kalau butuh penjelasan yang lebih detail bisa cek di videonya, nanti langsung di skip aja di bagian yang kalian mau cari kayak gitu ya. Seperti itu. Karena yaitu di kelas ini ya, di pertemuan yang Zoom ini saya langsung cuman bahas intinya aja. Jadi kayak ngitung gitu saya nggak akan jelasin detail soalnya kelamaan ya. Kelamaan. Jadi misalnya kayak ngitung jumlah responden itu kan ada iterasinya ya, sampai 5 iterasi. Nah, itu kalau saya jelasin di sini waktunya langsung habis nanti ya. Itu baru satu metode, padahal metodenya ada banyak. Ya, gitu. Ini nanti ada video juga ya. Kalau sempat ya dilihat ya. Gitu, terutama kalau ada bagian yang kurang dimengerti. Gitu. Ada pertanyaan? Misi Pak, mau tanya. Ya, gimana? Untuk pengerjaan kuis yang di LMS itu Ini ya. jam berapa sama durasinya jam berapa? Sampai sama durasinya berapa menit? Oh, kalau dibukanya itu mulai dari hari kuliah ya. Jadi ini hari Rabu. Kalau selesainya itu selalu hari Minggu ya. Jadi bisa dikerjakan sampai hari Minggu jam 23.59. Gitu ini. Jadi batasnya itu sampai ini ya. Minggu 5 September jam 11.59 ini selalu hari Minggu pokoknya. Ya. Bisa diambil 3 kali ya. Nah, kalau waktunya itu menyesuaikan ya. Menyesuaikan jumlah soalnya. Ini jumlah soalnya itu 10 soal ya, waktunya 15 menit. Kalau soalnya ya kira-kira satu soal 1,5 menit menurut saya cukup sih, karena soalnya gampang-gampang kok. Gampang-gampang, paling kalau saya rata-rata satu soal paling cuma butuh 30 detik lah. 30-40 detik udah cukup. Ya. Jadi kalau saya kasih waktu 1,5 menit, jadi 90 detik itu harusnya sudah lebih dari cukup ya. Gitu. Jadi untuk waktunya memang beda-beda. Tergantung jumlah soalnya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Pak, saya mau bertanya, Pak. Untuk materi hari ini nanti dibagikan di mana ya, Pak? Oh, di sini, di Moodle. Semuanya di sini. Oh ya, terima kasih, Pak. Oke. Nanti langsung saya kasih di bagian ini aja lah ya. Masing-masing pertemuan ini ya. Di sini ada PDF, sini ada PDF, gitu aja. Gitu. Terus apalagi ya, kalau tugas nanti kan tugasnya cuma 1 ya. Jadi di bagian ini, tapi itu masih di akhir. Jadi nanti aja. Termasuk detailnya nanti setelah UTS saja ya. Kalau sekarang saya jelasin paling nanti lupa juga karena masih lama banget dikerjainnya. Ya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada? Oke, ya sudah. Maaf, Pak. Ya, gimana? Mau bertanya, Pak. Untuk yang desain dan evaluasi antarmuka ada WhatsApp atau pakai Oh Telegram? iya, betul. Ada. Nanti grupnya Telegram saya belum buat tapi ya. Oh iya, baik, Nanti Pak. saya Terima kasih, umumkan. Saya pasang linknya untuk join di sini juga kali ya. Sama di ikhlas nanti saya juga kasih, siapa tahu ada yang belum lihat di sini ya.
Ada, karena biar kalau saya ngasih pengumuman bisa cepet ya. Termasuk misalnya nanti saya tiba-tiba harus mau kelasnya harus mundur ya 10 menit, 15 menit gitu kan paling cepet kalau lewat grup ya. Nanti saya bikin ya, lupa bikin saya. Ada lagi mungkin? Grupnya Telegram ya. Telegram, karena kalau WhatsApp itu kalau nyimpen file terus chat-chat yang lama itu kalau orang baru join nggak bisa lihat. Selain itu filenya kan cuma dibatasin 1 bulan ya kalau nggak salah ya WhatsApp itu ya. Kalau Telegram kan permanen ya. Meskipun downloadnya lama, downloadnya lama banget tapi ya lumayan lah filenya masih ada terus gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sip. Ada lagi pertanyaan mungkin? Nggak ada, ya sudah. Kalau nggak ada, pertemuan kita sampai di sini ya. Nanti malam atau besok pagi saya buka untuk kuisnya ini ya. Masih kurang berapa ya? 3 soal lah ya. Sebenarnya kalau soalnya sudah cukup sih dari bank soalnya, cuman saya pengen nambahin aja ya biar lebih kaya gitu. Seperti itu. Oke, ya sudah. Kalau gitu pertemuan kita cukup sampai di sini ya. Sampai ketemu minggu depan. Thank you semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.